Salam, selamat siang sahabat terkasih. Puji Tuhan, hari ini kita kembali mengambil waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Markus 4 ayat 1 sampai 20. Mari kita membaca dengan hati yang tenang, tidak terburu-buru, karena firman Tuhan bukan sekedar untuk dipahami, tetapi untuk diterima dan disimpan dalam hati. Mari kita membaca Markus 4 ayat 1 sampai 2. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Dan ia mengajar banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu, ia berkata kepada mereka, "Sahabat terkasih, Tuhan Yesus mengajar orang banyak di tepi danau. Ia duduk di perahu, sementara orang-orang berdiri di pantai. Tuhan Yesus memilih mengajar dengan cara yang sederhana dan dapat dipahami semua orang. Ia tidak memaksa, tidak berteriak, tetapi mengundang orang untuk mendengar dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan selalu tersedia, tetapi hanya yang mau mendekat dan mendengar yang akan memahaminya." Markus 4 ayat 3 sampai 8. Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Sahabat terkasih, Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang penabur dan benih yang jatuh di berbagai jenis tanah. Perumpamaan ini tidak berbicara tentang kemampuan penabur, tetapi tentang respon tanah terhadap benih. Firman Tuhan ditaburkan sama kepada semua orang. Yang membedakan hasilnya adalah kondisi hati yang menerimanya. Saat membaca bagian ini, mari kita bertanya dalam hati, bagaimana kondisi hati kita saat menerima firman Tuhan? Markus 4 ayat 9. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sahabat terkasih, Tuhan Yesus menutup perumpamaan dengan kalimat yang sangat tegas. Mendengar firman Tuhan bukan sekedar aktivitas rohani, melainkan panggilan untuk memperhatikan dan merenungkan. Firman Tuhan mengundang kita untuk berhenti sejenak, tidak hanya mendengar dengan telinga, tetapi membuka hati dan pikiran. Markus 4 ayat 10 sampai 12. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar, segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat, mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Sahabat terkasih, para murid bertanya kepada Tuhan Yesus tentang arti perumpamaan itu. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa firman Tuhan akan dipahami oleh mereka yang sungguh-sungguh rindu, bukan karena lebih pintar, tetapi karena mau datang, bertanya, dan belajar. Firman Tuhan terbuka bagi yang rendah hati dan mau diajar. Markus 4 ayat 13 sampai 15.
Lalu ia berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?" Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Sahabat terkasih, Tuhan Yesus mulai menjelaskan arti benih yang jatuh di pinggir jalan. Hati yang keras dan sibuk membuat firman Tuhan tidak sempat tinggal. Firman lewat begitu saja, tidak sempat berakar. Di tengah rutinitas hidup, kita perlu menyediakan waktu khusus agar firman Tuhan tidak hanya singgah, tetapi menetap. Markus 4 ayat 16-17. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Sahabat terkasih, Tuhan Yesus menjelaskan benih yang jatuh di tanah berbatu. Ada sukacita saat mendengar firman Tuhan, tetapi tanpa akar, iman mudah goyah saat masalah datang. Firman Tuhan membutuhkan waktu, ketaatan, dan kesetiaan untuk bertumbuh. Markus 4 ayat 18-19. Dan yang lain ialah mereka yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Sahabat terkasih, Tuhan Yesus menjelaskan benih yang jatuh di tengah semak duri. Firman Tuhan bisa hidup di dalam hati, tetapi kekhawatiran dan keinginan dunia dapat menghimpitnya. Bukan firman Tuhan yang kurang kuasa, melainkan hati yang terlalu penuh oleh hal lain. Markus 4 ayat 20. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Sahabat terkasih, Tuhan Yesus menutup penjelasan dengan gambaran tentang tanah yang baik. Hati yang siap menerima firman akan menghasilkan buah. Tidak semuanya sama, tetapi semuanya nyata dan berdampak. Firman Tuhan tidak pernah sia-sia ketika diterima dengan hati yang mau dibentuk. Sahabat terkasih, melalui Markus 4 ayat 1-20, kita diingatkan bahwa firman Tuhan selalu ditaburkan. Hari ini kita tidak ditanya seberapa banyak firman yang kita dengar, tetapi bagaimana kita menerimanya. Kiranya pembacaan Alkitab ini menolong kita menyediakan hati yang terbuka, lembut, dan siap dibentuk oleh Tuhan. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu. Bantu kami menjadi pendengar yang setia dan pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam pembacaan Alkitab hari ini. Jika firman Tuhan ini menguatkanmu, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya, supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.